Gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada amin? Haleluya. Ini ayat yang luar biasa. Semua ayat firman Tuhan luar biasa. Tetapi saya percaya firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, kalau kita mau membuka hati kita, firman Tuhan itu ajaib dan berkuasa. Ya, Tuhan Yesus sendiri menyatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Supaya apa? Gembala yang baik ini memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita naik ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Ini suatu hal yang luar biasa. Gembala yang baik Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Supaya apa? Supaya domba-dombanya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Betapa kita berbahagia menjadi domba-dombanya Tuhan, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar, Dia gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi kita, supaya kita beroleh hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita ini bisa menikmati hidup yang berkelimpahan? Yaitu dengan cara kita percaya kepada gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita sekalian. Dan saya percaya kita yang hadir, yang ada di tempat ini, kita semua satu hati sepakat bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu gembala yang baik dan sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kita semua, bagi saya dan saudara. Ayat yang ke-12. Ya, sesudah kita membaca ayat 11 pernyataan Tuhan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekarang ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, dari kalimat demi kalimat yang kita baca ayat 12, kita bisa menyimpulkan bahwa gembala yang baik memberikan pernyataan bahwa domba-domba itu adalah milik kepunyaannya sendiri. Seorang upahan tidak menjadi pemilik dari domba-domba itu, tetapi seorang gembala yang baik, dialah yang menjadi pemilik domba-domba itu. Sehingga betapa kita berbahagia, bersyukur kepada Tuhan ketika kita percaya dan menerima korban Kristus sebagai gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi saya dan saudara. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya. Jadi begitu kita percaya kepada Kristus gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Seorang upahan, seorang gembala yang jahat, dia bukan pemilik domba-domba itu, tetapi Kristus sebagai gembala yang baik, Dia yang memiliki domba-domba itu. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan
sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita menjadi miliknya Tuhan, Tuhan menjadi milik kita. Haleluya. Kita akan lanjut pembacaan dari Injil Yohanes pasal yang 10. Sekarang ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Kristus sebagai gembala yang baik mengenal siapa kepunyaannya, dan kita sebagai domba-domba kepunyaan Tuhan, kita juga mengenal siapa itu gembala yang baik yang memiliki kehidupan kita. Ayat yang ke-16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Puji namanya Tuhan. Ayat yang ke-16 ini menyatakan bahwa domba gembalaan Tuhan ada dua macam. Ya, dikatakan ada lagi padaku domba-domba lain. Ada dua jenis domba yang digembalakan oleh seorang gembala yang baik. Ya, kita tentunya tahu domba yang pertama itu adalah umat Israel. Itu domba yang pertama. Domba yang kedua adalah kehidupan kafir yang sudah percaya kepada Tuhan, menerima korban Kristus yang rela mati untuk domba-dombanya. Jadi kita sekalian ini termasuk golongan domba yang kedua. Karena apa? Karena secara jasmani kita bukan orang Israel. Ya, orang Israel itu hidupnya mancung-mancung. Kalau saya hidupnya pesek. Secara jasmani saya bukan keturunan Israel, keturunan Yakub. Saya termasuk domba yang lain. Ada lagi padaku domba-domba lain. Itulah saya dan saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan kita ini orang kafir, bagaikan zaitun liar yang dicangkokkan kepada zaitun yang sejati. Ya, kita yang dahulunya kehidupan kafir yang bagaikan anjing, firman Tuhan mengatakan ketika seorang perempuan Kanaan datang kepada Tuhan, perempuan Kanaan ini perempuan kafir, Tuhan mengatakan tidak layak memberikan roti yang semestinya untuk anak diberikan kepada anjing. Dan oleh kemurahan Tuhan, kita orang-orang kafir, kita tunas liar, kita anjing-anjing oleh kemurahan Tuhan, ketika kita mau menerima Dia sebagai gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, kita menjadi domba-domba lain yang digembalakan oleh Tuhan dalam satu kawanan dengan satu gembala. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Begitu kita terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya untuk memberikan kehidupan, bahkan kehidupan dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bersukacita kita menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Puji namanya Tuhan. Kita akan melihat betapa kehidupan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri mendapatkan suatu jaminan yang luar biasa hebat daripada Tuhan. Kita membaca Yesaya pasal yang ke-43. Saya tidak punya banyak waktu, saya tidak tahu nanti sampai jam berapa, saya cari jam tidak ada.
Jadi nanti kalau kira-kira kelewatan, loncengnya dibunyikan supaya saya tahu ya. Haleluya. Yesaya pasal 43. Allah adalah satu-satunya penebus. Sudah ketemu? Ya. Yesaya 43 ayat yang pertama. Allah adalah satu-satunya penebus. Kalau dalam Injil Yohanes kita sudah tahu siapa penebus itu. Dialah gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Allah sudah menebus kita. Tuhan sudah menebus kita lewat kurban Kristus, gembala yang baik, rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi ketika kita percaya menerima Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya menebus saya dan saudara, kita sekalian sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Klop dengan Yohanes pasal 10 bahwa pemilik domba itu adalah gembala yang baik. Ya, puji namanya Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saya menjadi miliknya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang hadir malam hari ini juga milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan apa yang didapat bagi kehidupan yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri, kehidupan yang sudah ditebus oleh Kristus gembala yang baik. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Puji namanya Tuhan. Kita yang sudah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Ada jaminan perlindungan, pembelaan, penyertaan yang luar biasa. Secara manusia ya, boleh punya pengawal, tetapi pengawalan manusia masih bisa diterobos. Presiden Anwar Sadat, dia terbunuh oleh pengawalnya sendiri. Tetapi kita sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri, firman Tuhan mengatakan ada pembelaan, pemeliharaan yang daripada Tuhan. Sekalipun diizinkan jatuh, tidak akan tergeletak, paling cuma merempul. Iya, ada perlindungan daripada Tuhan. Ya, puji namanya Tuhan. Dan berkat Tuhan itu diberikan kepada milik kesayangannya sendiri. Saya sebagai orang tua, tentunya saya perhatian kepada anak saya yang adalah milik kepunyaan saya sendiri. Saya tidak mungkin memperhatikan anaknya orang lain lebih daripada anak saya. Walaupun tentunya kita juga harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi hati seorang yang mempunyai sesuatu yang dimiliki itu akan melebihi daripada kepada sesuatu yang bukan kepunyaannya sendiri. Ya.
ada perlindungan, ada pembelaan, ada penyertaan kepada orang-orang yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau ayat yang kedua menyatakan betapa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, kita akan melihat berkat Tuhan dilimpahkan bagi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Ayat yang ke-5, mata saya kurang jelas. Ya, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Berkat Allah diperintahkan datang kepada milik kepunyaan Tuhan. Tuhan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan jangan tahan-tahan. Berkat Allah turun kepada milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan sudah perintahkan berkat itu datang, jangan tahan-tahan. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan berkat itu datang kepada kita, kepada saya dan saudara yang adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya, puji namanya Tuhan. Betapa berbahagia kita sebagai milik kepunyaan Tuhan. Saya bersyukur diberkati Tuhan dengan adanya anak saya yang keluar belakangan di usia saya yang sudah tua. Jadi sudah tua saya. Ya, haleluya, ya puji Tuhan. Yedija itu lahir saya umur 48 tahun. Jadi sekarang saya umur 54 tahun. Ya, masih kelihatan seperti 53 kata orang. Ya, kalau kakak-kakaknya dulu saya masih muda, saya kuat menggendong. Ya, karena kakak-kakaknya juga milik kepunyaan saya sendiri. Saya gendong kemana-mana. Tapi karena Yeye ini saya sudah tua, ya apalagi badannya besar, saya kurang sehat, ya saya tidak kuat gendong. Ya, Yeye milik kepunyaan saya, tetapi karena keterbatasan saya ya sedikit menyesal, tidak bisa menikmati hari-hari bersama dengan Yeye bagaimana seperti yang dialami kakak-kakaknya. Karena beberapa faktor, karena usia, karena kesehatan. Tetapi kita punya Allah yang mempunyai kehidupan kita. Tuhan yang adalah kepunyaan saya dan saudara. Saya yang adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Dia bukan Tuhan yang bisa menjadi tua. Dia bukan Tuhan yang sakit-sakitan seperti saya. Dia sanggup menggendong saya dan saudara yang adalah milik kepunyaan Dia sendiri. Dan kita menikmati betapa indahnya hidup kita di dalam gendongan Tuhan yang luar biasa. Yesaya pasal 46. Ayat 3. Mata saya maafkan ya. Kalau angkanya begitu saya agak kelet-kelet. Jadi kempel-kempel gitu. Kalau kalimatnya bisa sedikit-sedikit saya kira-kira ini kalimatnya bunyinya begini. Tetapi kalau angka saya kurang jelas. Ya. Ayat yang ketiga dan 4. Dengarkanlah aku, hei kaum keturunan Yakub, semua orang
atau kita baca bersama-sama saja yang membantu saya. Haleluya. Ya, diulangi ayat yang ketiga. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih dan hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku akan melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan mau menggendong siapa? Kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau bukan kepunyaan Tuhan, tidak akan digendong oleh Tuhan. Kita yang percaya kepada Kristus Gembala yang baik, yang sudah memberikan nyawanya, menjadikan kita milik kepunyaan Tuhan sendiri, kita akan digendong kemana-mana. Tak gendong kemana-mana. Enak toh? Haleluya, itu kata Mbah Surip, bukan kata firman Tuhan. Tetapi yang jelas firman Tuhan lebih tegas daripada itu. Tuhan akan menanggung kepunyaan Tuhan. Menanggung itu kita tidak ikut merasakan apa-apa, sudah ditanggung oleh Tuhan. Haleluya. Ya, tentunya selain kita percaya kepada korban Kristus, firman Tuhan mengatakan sebagai domba yang baik, kita harus suka mengikut gembala dan suka mendengar suara gembala. Kita tadi sudah membaca dalam Yohanes pasal yang ke-10. Nah, ini yang harus kita kerjakan sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kalau kita merindu dijaga, dipelihara, dilindungi, diberkati, digendong kemana-mana, kita harus menjadi domba yang baik. Suka mengikut Tuhan, suka mendengar suara Tuhan, suka mengikut gembala, suka mendengar suara gembala. Dan salah satu bentuk ketaatan kita mengikut mendengar suara gembala adalah kita memperhatikan hari-hari ibadah. Di situ kita mendengar suara gembala. Kalau kita yang adalah kepunyaan Tuhan sendiri suka mendengar suara gembala, berkat Tuhan semakin limpah dinyatakan bagi milik kesayangannya. Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-13, menghormati hari Sabat. Ya, ini bentuk kewajiban yang harus dikerjakan oleh domba yang baik, domba yang mau digembalakan dalam satu kawanan, digembalakan oleh gembala yang baik. Ayat yang ke-13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya.
Kita yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri, kalau kita mau menempatkan kehidupan kita sebagai domba yang baik, domba yang suka mengikut gembala dan suka mendengar suara gembala lewat menghormati hari Sabat, menghormati hari kenikmatan untuk bersama-sama kita beribadah menikmati indahnya suara Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan kita akan melintasi puncak-puncak bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Saya sehari-hari pakai kendaraan Yamaha Mio M3 125 cc. Ini bukan kendaraan kemenangan. Sekalipun slogannya Yamaha selalu di depan, yang lain pasti ketinggalan. Ini bukan kendaraan kemenangan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita untuk kita bisa berkendaraan berkemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau kita bisa menempatkan kehidupan kita sebagai domba yang baik, yang suka mengikut gembala dan suka mendengar suara gembala, kita akan melintasi bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Haleluya. Tuhan berjanji memberikan kemenangan kepada milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita yang sudah diberi anugerah yang luar biasa menjadi milik Tuhan. Ya, kalau dalam kitab Kidung Agung dinyatakan, kepunyaanku kekasihku, kekasihku kepunyaanku. Ini pernyataan Tuhan. Betapa kehidupan kita menjadi kehidupan yang diperhatikan oleh Tuhan dengan gairah yang luar biasa, memperhatikan milik kepunyaannya sendiri. Kalau kita tetap bisa menempatkan kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang tetap tinggal setia di hadapan Tuhan. Saya suka dengan pujian yang diajak pemimpin pujian menyanyikan bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ini bentuk kasih kita kepada Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri. Kita juga mau menempatkan Tuhan sebagai milik kepunyaan kita sendiri dengan membagi kehidupan kita tetap setia, tetap cinta. Kita mau menempatkan kehidupan kita sebagai domba yang baik, digembalakan oleh seorang gembala yang baik. Haleluya. Sebagai ayat-ayat penutup, bersama-sama kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23. Kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi kita, menjadikan kita milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan menjadi milik kepunyaan saya dan saudara. Berkat-berkat Tuhan akan dinyatakan bagi saya dan saudara. Kita akan bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Ya, bisa bertemu, bisa melihat Tuhan yang adalah milik kepunyaan kita. Kalau tidak miliknya, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Jangankan untuk bertemu, memandang saja pun sudah kayak lagu katanya, jangankan untuk bertemu. Apal Pak Bona kalau lagu yang begitu. Tetapi bagi kehidupan yang menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri, ya, kita bisa bertemu muka dengan muka. Haleluya. Tapi kalau kita tidak bisa menempatkan kehidupan kita sebagai domba yang baik, tidak bisa kita bertemu. Mengirim surat tidak bisa ya Pak Mona ya. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tidak boleh. Ya kita baca saja, nanti kalau kita teruskan nanti lagunya lagu dunia. Ya, Mazmur pasal 23.
Tuhan gembalaku yang baik. Amin. Ya, kalau dalam Yohanes pasal 10, gembala yang baik rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan menjadikan domba-dombanya milik kepunyaan Tuhan sendiri, yang dibela, dipelihara, diberkati, digendong kemana-mana. Bukan hanya sementara kita ada di dunia, tetapi kita akan membaca bagaimana penyertaan pembelaan Tuhan. Ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dia gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, menjadikan saya dan saudara milik kepunyaan Tuhan. Ada jaminan pembelaan, perlindungan, pemeliharaan. Kita digendong kemana-mana, kita diberkati, dibuka dari barat, timur, utara, selatan, berkat Tuhan limpah. Bahkan janji Tuhan kepada kita, memberkati kita, sehingga kita bisa berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di dunia kita diberkati, ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Betapa ini suatu pemeliharaan Tuhan. Tetapi jangan saudara ketika berdoa dengan mertua, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Menggunakan ayat ini nanti mertuanya tersinggung. Haleluya. Ya, ini pemeliharaan Tuhan bagi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Berkat Tuhan dilimpahkan. Bahkan berkat bukan hanya di dunia, sampai kehidupan yang akan datang, sehingga kita bisa berkata, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ketika kita ada saudara, keluarga kita yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan, sejahtera itu tetap ada dalam kehidupan kita, bahwa sebagai domba milik kepunyaan Tuhan sendiri, kalau tetap tinggal setia, maka domba itu akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Saya punya bapak, punya ibu sudah dipanggil Tuhan. Jadi saya ini yatim piatu. Sudah dipanggil Tuhan, tapi saya percaya seperti janji firman Tuhan, bahwa kehidupan yang sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, hidup dalam sukacita yang besar. Haleluya. Tidak tahu ini apa kode, jamnya sudah selesai ya. Ya tidak apa-apa, saya akan akhiri saja ya. Mungkin ini kode terselubung ya. Ya, puji namanya Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan malam hari ini. Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia yang sudah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara, menjadikan saya dan saudara milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan berjanji akan berikan pembelaan, perlindungan, pemeliharaan, bahkan kehidupan kekal bersama dengan Kristus. Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena sekalipun aku berjalan
Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu bermaterai di dalam hidup kami, bisa menjalankan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih di dalam perkumpulan kami malam hari ini. Engkau selalu memberkati kami, memberi kami kesehatan daripada Engkau Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin.